Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Selamat siang pada saudara-saudaraku, keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan segenap masyarakat Kecamatan Singkaparna. Alhamdulillah pada hari ini hari ke-6 di bulan Ramadan, kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkaparna melanjutkan kegiatan yang merupakan program prioritas, yaitu program Kolak KUA, itu kajian online KUA Kecamatan Singkaparna. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan usia, keberkahan rezeki, keberkahan dan yang lainnya. Dan tentunya kita berharap semoga segala amaliyah kita 6 hari ke belakang dijadikan sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah dihadiri oleh yang terhormat. Beliau adalah Ibu Hajjah Samroh, Doktor Ibu Hajjah Samroh. Beliau sekaligus sebagai pengawas RA ya, RAMI. Pengawas RAMI di wilayah Kecamatan Singkaparna. Insya Allah kita nanti akan bicara banyak terkait dengan bagaimana puasa itu dari perspektif pendidikan, karena beliau adalah lebih spesifikasinya di pendidikan. Terlebih dahulu, bagaimana biasa, kita diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran dan nanti dilanjutkan dengan obrolan-obrolan terkait dengan kajian pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya
Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه Innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Semoga dengan segala keterbatasan pembacaan kami tadi kita semua mendapatkan barokah dari Al-Quran tentunya dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Bu Haji apa kabar? Baik. Baik, Quran. Sepertinya kurang keras ya bicaranya. Oh, kurang keras. Kurang keras. Oh, gitu. Taikun sefrekuensi. Taikun sefrekuensi. Alhamdulillah. 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 Terima kasih kami atas nama KUA Kecamatan Singaparna yang telah kehadiran oleh Ibu. Memang dari jauh-jauh hari kita sudah bicara dan Ibu sudah menyiapkan diri, sudah berkenan hadir, dan insya Allah pada hari ini kita akan bicara banyak terkait dengan puasa dan pendidikan. Bu Haji, sepertinya Bu Haji sekarang sudah tidak mungkin batal puasa ya sepertinya ya. Oh iya. Sudah terlewati. Sudah terlewatinya. Sekian tahun yang lalu sudah. Ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya. Jadi emang sepertinya sih kebetulan di keluarga saya cewek semua. Jadi salah satu, bukan tantangan ya, jadi salah satu hal yang terutama bagi anak-anak, hal yang sangat yang dikhawatirkan itu ketika datang bulan, karena berpikirnya dia nanti harus kordo ke depannya gitu. Beda dengan yang sudah tidak datang bulan. Bu Haji aktivitas masih jalan seperti biasa? Masih. Alhamdulillah. Jadi Bu Haji di berapa wilayah sekarang teh? Sekarang sebenarnya saya di beberapa wilayah Lewisari, pada Kemang, Sukaratu. Lewisari, pada Kemang, Sukaratu. Tapi sebelumnya sudah Melanglang Buana, Sodong, Salawu, Pagar Ageng, Puspahiang, Cigalontang, Tanjung Jaya, Sukaraja, Bangun Reja, Singaparna. Itu sekitar dunia. Iya, sekitar dunia Kabupaten Tasikmalaya ya, mungkin harus siap-siap juga. Siapa tahu ditempatkan di Cikalong. Ya. Jadi, tapi sepertinya berapa tahun lagi Bu Haji nih purnanya? Purnanya saya 2026 akhir 2026. Desember 2026. Tapi biasanya sih kalau masuk usia istirahat itu kayaknya sih lebih baik di tempat-tempat yang lebih dekat ke rumah lah. Karena faktor energi juga sudah terkuras. Mudah-mudahan di Singapura ini Ibu sampai pensiun. Amin. Sampai purna di sini. Bu Haji, saya sengaja mengundang Ibu ke sini. Kita akan bicara tentang tadi terkait bagaimana pandangan Ibu terhadap puasa dan pendidikan. Karena puasa itu sejatinya adalah pendidikan bagi siapapun yang melaksanakan ibadah puasa. Pendidikan di sana ada pendidikan bagaimana menahan syahwat. Syahwat itu adalah syahwat amarah, ada syahwat nafsu, ada syahwat-syahwat yang lainnya. Nah, sehingga di 11 bulan ke depan hasil dari sekolah ini bisa diaplikasikan. Bagaimana puasa ini dengan menahan lapar dan dahaga. Selama berpuasa kita mampu menjadikan jiwa saleh, kesalehan sosial, jiwa kesolehan sosial. Karena mungkin kita menahan lapar dan dahaga itu hanya 1 hari,
Tapi bagaimana orang-orang saudara-saudara saya di sana? Dia setiap hari merasakan perasaan yang seperti kita rasakan kita sedang berpuasa. Kita menahan dahaga, lapar itu selama kurang lebih 12 jam mungkin ya. Kurang lebih 12 jam. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang 24 jam dia menahan rasa sakit dan dahaga. Sehingga dengan puasa ini hikmahnya adalah bagaimana kita mampu menjadikan kita mempunyai jiwa kesehatan sosial. Nah, kita fokus ke obrolan kita. Bu Haji memandang puasa dari perspektif pendidikan itu seperti apa? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala KUA Kecamatan Singaparna di bawah Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersama-sama dengan rekan kami Pandi untuk membahas sekilas tentang puasa dipandang dari segi pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa ini Pak, bahwa Islam itu dibangun atas 5 pilar. Pilar pertama syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua sholat yang 5 waktu, itu wajibnya 17 rakaat, dan apabila kita mampu melaksanakannya biasanya rata-rata sampai 40 rakaat ya dengan sunat-sunatnya. Kemudian juga yang ketiga adalah zakat. Yang keempat pilarnya adalah puasa, yang kelima adalah haji. Dengan demikian ketika Islam dibangun, diibaratkan seperti sebuah bangunan, maka Islam itu akan kokoh apabila kelima bangunannya tersebut dibangun dengan secara sinergi, kemudian ada berkesinambungan, ada juga ini istilahnya itu saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mengokohkan. Dan itu sekarang kita berada di bulan puasa Ramadan, dimana kalau kata harfiahnya Ramadan itu membakar, bulan pembakaran dari segala sesuatu amaliyah yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan oleh aturan agama, dan juga bagi kita aturan agama maupun dari agama, dimana kita seluruh umat Islam diberikan hadiah, diberikan request oleh Allah ketika kita melaksanakan puasa imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan dan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, maka semua dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Tentu itu menjadi harapan ketika seseorang melaksanakan puasa. Dengan demikian maka puasa juga di bulan Ramadan juga, bulan puasa dikatakan sebagai bulan kesadaran spiritual, di mana pada bulan Ramadan ini spiritual semua manusia yang ada di muka bumi ini, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya kembali di Singaparna dan sekitarnya, bagaimana dibangun kesadaran spiritual di lingkungan. Tentunya kita tetap kalau dari segi pendidikan ada 3 komunitas yang akan mempengaruhi hikmah atau tujuan berpuasa ini tercapai atau tidak. Yang pertama komunitas keluarga, bahwa kita semua lahir dari keluarga-keluarga kecil sebagai pemerintahan terkecil yang dibentuk oleh Allah sejak berabad-abad tahun-tahun yang dikepalai oleh kepala rumah tangga seorang ayah dan diratui oleh seorang ibu rumah tangga, yang mana di dalam keterangan bahwa madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama buat putra-putrinya. Mungkin dari situ, dari pilar puasa ini, apabila kita tegakkan di bulan puasa ini, tentu akan bersinergi dengan pilar-pilar yang lainnya, termasuk pilar sholatnya, di mana pada bulan puasa kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk lebih memperbanyak sholat. Bahkan sholatnya ditambah dengan sholat tarawih.
Di samping kalau bulan-bulan lainnya kita kan hanya sholat 5 waktu, sholat rawatib dan sholat tahajud dan sholat sunat-sunat yang lainnya. Tapi di bulan puasa ada bulan istimewa, sholat istimewa, di mana kita diperintahkan, dianjurkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tarawih. Kemudian di situ pula kita pada zakat, di mana pada bulan puasa kita juga diperintahkan untuk zakatul fitri. Zakat fitrah artinya membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran dosa, salah, khilaf, yang dimana sekalipun anak itu lahir hanya 1 menit di bulan puasa, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Kemudian juga pada bulan puasa ini tidak sedikit juga orang-orang yang melakukan umroh karena menginginkan pahala-pahala yang muncul di keistimewaan bulan puasa untuk menjadi bulan Ramadan, bulan pembakaran, bulan penghapusan, bulan pemusnahan segala angkara murka, nafsu lawamah, nafsu amaroh, dengan ibadah-ibadah yang begitu istimewa dengan segala iming-iming pahala dari Allah yang luar biasa. Oleh karena itu dalam puasa ini mulai dari pendidikan keluarga, di mana orang tua setidaknya harus menjadi pengawal bagi latihan puasa, karena puasa itu adalah latihan, melatih diri untuk menahan diri dari makan dan minum, bahkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, serta meningkatkan amalan-amalan sunnah bahkan wajib di bulan puasa ini, yang tentunya ini adalah latihan. Barang siapa yang kalau latihan itu tentu akan ditentukan oleh kualitas dari latihan itu sendiri. Apa latihan ini hanya sekedar menahan diri dari haus, lapar, dan dahaga? Jadi pamesur sepuma puraga tanpa kadena. Nah, eta apakah putra-putri kita sudah dipersiapkan dan dilatih? Oh, tidak hanya itu, tapi kita bagaimana putra-putri kita dibiasakan untuk menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak sopan. Perkataan atau membiasakan diri untuk mengucapkan hal-hal kalimah-kalimah thayyibah. Itu dilatih di bulan puasa. Dilatih juga putra-putri kita untuk apa? Untuk selalu berkelakuan baik. Ada tadi kesadaran sosial, di mana kita melatih putra-putri kita agar empati terhadap semua yang ada di sekeliling kita. Anak-anak juga kita dilatih untuk apa? Untuk bisa menahan. Kalau siang-siang tidak bisa kita membayangkan itu sirup, alangkah enaknya sirup rawasna, aduh, nuju panas kieu, eta teh pang berat-beratna. Abdi mah kapungkur dilatih kupun biang teh, nah dilatih gitu. Tapi besok aya kakana teh. Aya gitu. Ngojai di balong, relep we. Malahan Bu Haji cenah gitu, air bulan puasa mah. Ningali cucungkeun si kor ngagoler cenah gitu. Ningali cucuk kor ngagoler. Ningali naon teh kekese dipayun teh juga abon urang. Nah itu Pak. Di masalah ieu nya urang campur we. Eta teh nu pokok pertama nama bagaimana pembangunan bunia atau pembentukan pembinaan di dalam tatanan rumah tangga itu dibina oleh kedua orang tuanya beserta keluarga yang ada di dalamnya. Karena tadi madrasatul ula. Adapun bagaimana kan nanti yang kedua ada komunitas sekolah. Ya sekolah, komunitas sekolah atau madrasah ya hanya anak-anak ketika berada di sekolah, baik formal maupun non formal, itu hanya jam sekolah saja. Hanya jam belajar saja. Dan guru-guru hanya setitik memberikan pengetahuan ataupun pendidikan kepada anak-anaknya. Mengapa? Jadwalnya kan terbatas. Apalagi ini bulan puasa. Ya. Jadi untuk mengawal mengasuh anak-anak, bagaimana anak-anak kita supaya belajar di sekolahnya dengan baik, itu sebenarnya adalah perpanjangan tanggung jawab orang tua.
Ketika orang tua tidak mampu memberi pembelajaran pendidikan terhadap putra-putrinya di rumah, maka orang tua ibunya menitipkan putra-putrinya ke sekolah, ke madrasah, ke pengajian. Untuk apa? Untuk diberi tambahan, suplemen. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu orang tua menyalahkan dai masa sekolah, nama lu benar masa sekolah. Lu harus feedback kepada diri sendiri. Hakikatnya sekolah itu, hakikat berarti kalau gitu sekolah itu hakikatnya adalah menjalankan sebagian tugas orang tua. Sebagian tugas dan suplemen bagi pendidikan tanggung jawab orang tua dalam mendidik putra putrinya. Sekaligus membantu sebagian kewajiban. Sebagian saja. Ya. Betapa bernilainya pendidikan keluarga dibanding pendidikan sekolah. Tapi sementara ini selalu sekolah ataupun madrasah menjadi kambing hitam, bukan menjadi kuda hitam. Seharusnya di dalam pendidikan, sekolah atau madrasah itu atau pengajian itu menjadi kuda hitam buat pendidikan putra-putri kita di keluarga. Jadi kambing hitam dan kuda hitam itu semuanya tidak enak ya? Ya kalau kuda hitam bagus. Ya. Istilahnya memberikan dukungan. Ya, betul. Karena mau dina pemilu masuk kayak wah si eta ternyata menang. Nah, di luar ekspektasi gitu. Di luar ekspektasi, di luar polling. Ya. Geningan disakolahkeun ka madrasah teh. Bagus sih budak teh nu ka madina baung. Anu sadidin teh nyebatkeun kebon binatang. Sagala. Ya. Aduh kancing coplok. Kan sok aya nu kancing coplok. Kan ngarti libatkeun rencana ge. Anjing kemana euy? Contoh itu contoh. Sanes abik itu. Kan temannya sendiri yang manusia sudah diperlakukan tidak manusiawi. Bah, sobat sepermainan disebut anjing. Nying euy kemana? Nah, itu adalah pendidikan. Sebenarnya dari mana? Ternyata ini di samping pendidikan keluarga, ditambah pendidikan sekolah ataupun madrasah, ada komunitas ketiga, pendidikan masyarakat. Di situ adalah lingkungan yang mengajari putra-putri kita. Hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa semua anak-anak yang lahir itu terlahir dengan membawa fitrah, potensi yang sama ya. Yang sama. Tapi karena lingkungannya membuat anak itu akan menjadi seorang Majusi, menjadi seorang Nasrani, atau seorang Yahudi. Artinya Majusi, Nasrani, Yahudi adalah keyakinan-keyakinan yang tidak mendudukkan bahwa Allah sebagai Tuhannya. Ya mohon maaf, itu adalah keyakinan kami sebagai umat Islam. Dan Islam begitu. Memberikan statement bahwa dalam keyakinan tidak ada pilihan. Andaikan pilihan itu sudah tidak dapat dipilih dan sudah ditentukan, maka di dalam surat Al-Kafirun dikatakan lakum dinukum waliyadi. Masing-masing oleh karena ngawe aritos tetiasa diemutan mah. Da kita mah di dalam surat yang lain tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita sebagai manusia hanya saling menasehati di dalam kebenaran dan menasehati di dalam kesabaran. Sabar terhadap segala sesuatu yang bisa kita lakukan dan sabar terhadap segala sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Itu artinya sabar. Dan kita kepada anak-anak kita ketika kita seorang ibu di dalam keluarga itu adalah madrasatul ula, bahwa pendidik pertama dan utama di dalam keluarga itu adalah seorang ibu. Oleh karena itu kefiguran ibu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengapa ajaran Islam mengatakan bahwa ibu sebagai madrasatul ula, bahwa ketika ibu itu setelah melahirkan putra-putrinya, maka yang berkewajiban sebenarnya melaksanakan kegiatan rumah tangga adalah bapak-bapak. Tapi nama sok tiwali. Timulih namanya. Timulih, tiwali, dibalik gitu.
Oleh karena itu, di dalam pendidikan ini bagaimana kita mengembalikan pendidikan itu adalah kepada pendidikan keluarga sebagai pilar utama penyangga sukses atau tidaknya pendidikan buat putra-putri kita. Kalau begitu katanya atuh naon gunana sakola. Ketika bapak ibu atau ibu di rumah sudah tidak bisa memposisikan diri sebagai pendidik utama dan pertama, maka ibu atas izin dari suaminya, atas izin dari orang tua anak, bisa menyekolahkan putra-putrinya di pendidikan formal atau non formal, bade di sakolana, bade di madrasahna, bade di pangaosanana, bade di tempat pesantren kilatna, maka itu adalah tadi perpanjangan tangan. Dan ketika puasa ini ditujukan, la'allakum tattaqun. Setelah kita menahan diri dari lapar, haus, dahaga, dan menahan diri dari hawa nafsu untuk marah, kelakuan yang lainnya yang tidak diharapkan oleh agama, apa harapan kita, tujuan kita dalam puasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan sugan we atuh urang teh janten jalmi anu Kalebat karena golongan anu takwa, susuganan. Karena memang takwa itu susah ya. Kenapa Berat. susuganan? Karena memang susah. Takwa kan kalau kata kaidah intisarul awamili wajtinabun nawahi, bahwa takwa itu melaksanakan segala tugas yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sangatlah susah. Kita mau menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari untuk boleh kita hitung. Jangan hari-hari kemarin, hari ini saja. Apakah kita sudah berapa dosa yang kita lakukan? Berapa khilaf yang kita laksanakan? Berapa kedipan mata yang kita pakai untuk mendiskreditkan orang lain? Berapa kata, berapa napas yang telah kita pakai untuk bergibah? Betul orang itu tidak puasa misalnya tadi si jalan, eta seueur warung, makan seueur warung anu naon, anu katingali sampeanana wungkul. Aya di nomor abdi mah warung ceker sebenarnya. Warung ceker. Nah eta teh sanaos puhun aya. Ketika kita mengatakan itu sebenarnya kita adaful iman, karena kita tidak berani bahwa itu adalah salah. Ngan kurdina manah we. Tak kadang kala nama teu adaful iman acan. Abae we da meureun eta keyakinan harus ada giroh di dalam diri kita. Ya Allah, nastagfirullahaladzim. Kita mencari pahala dari itu, dari berzikir, mendoakan, beristighfar, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu. Jadi bagaimana menerapkan pendidikan puasa itu agar betul-betul putra-putri kita itu sadar sosial, sadar spiritual, itu yang nanti akan membentuk menjadi karakter putra-putri kita, karakter baik. Sebagaimana tujuan pendidikan di Indonesia ini sekarang adalah terbentuknya, terciptanya, terwujudnya pribadi-pribadi yang berkarakter dan Pancasilais. Ternyata karakter itu dibentuk dari pembiasaan. Kalau putra-putri kita di rumahnya dibiasakan, yuk kita puasakan besok. Jadi sistemnya kudu puasa isu. Jangan menunjuk, mari. Ya, jadi bukan memerintah tapi mengajak. Mengajak, mari kita puasa besok. Ada anaknya yang baru umur 3 tahun, 4 tahun, sudah bisakah dilatih puasa? Bisa. Memang betul. Saya teringat pada salah satu ayat Bu Haji. Ada kan wasari'u ila maghfirah, kan? Berseru. Ayo sama-sama kan gitu kan? Ayo mari bersama-sama. Wasari'u ila maghfirah. Jadi itu merupakan konsep pendidikan juga itu ya. Pendidikan. Ya. Kan di dalam kata lainnya laula an rabbi ma araftu rabbi.
Seandainya aku tidak ada yang mengajariku, memeliharaku, membimbingku untuk mengenal, untuk belajar, untuk berpendidikan, maka aku tidak akan mengenal Tuhan yang Maha Pemelihara. Jadi bukan besok puasa ya, awas tidak puasa. Itu udah hukuman. Sehingga katanya dalam ilmu-ilmu komunikasi itu penting ya dipelajari buat orang tua itu. Bahkan katanya ada beberapa kalimat yang mesti dirubah. Seperti tadi yang sifatnya memerintah, ya, mengajak. Yang sifatnya melarang, jadi nah, ayo orang mungahan. Mungahan. Itu mungahan itu apa? Sekarang mungahan itu karena kita akan menghadapi hari-hari yang begitu melelahkan. Dari mulai terbit pagi, apalagi mungahan terang benderang gitu. Itu kan melatih, ayo nak, orang mungahan, ulah ka mana, orang ka sawah we, orang ka kebon we, ngarah nikmat, orang ka sisi balong we, ngarah naya. Karena suatu hari anak akan melihat di balong itu aya tangkal jamu, baruahan, bararoda, sadari eta pikabitaeun. Nah, oke, masa si saum ulahnya, orang saum, kumaha mamah kita saum teh, bunda kumaha saum teh. Saum teh kita menahan diri untuk tidak makan dan minum. Selama bukan dari selama terbit fajar, terbit matahari sampai terbenam. Mengapa bukan dari? Karena untuk putra putri kita yang masih balita, jam salapan kan, mama lapar abi, oh hayu kumaha sok atuh sahurnya. Tos iya saum deui. Jadi jangan dipaksa. Nepi kalohor atau jangan. Karena dia belum ketaklif. Ya. Tapi dia harus dilatih. Jadi artinya bagi orang tua ini perlu cukup pengetahuan bagi dia. Fondasi. Tentang bagaimana metodologi mungkin lebih kepada cara mendidik anak. Termasuk cara mengajari anak, cara komunikasi dengan anak. Jadi emang ya suka tidak suka emang ya pengen abdi terus jantan orang tua atau jantan kolot gitu. Tekaraos. Emang kadang-kadang bahasanya lebih kepada menjustis. Lebih kepada napi kayak maghrib jeung naon. Lebih kepada menyalahkan, lebih kepada menghukumi. Ya. Lebih kepada memerintah gitu. Emang diksi-diksi kalimat-kalimat itu harus direncanakan. Kita akan mengucapkan apa tuh ulah asbun. Bahkan kan saya pernah dengar sih seorang praktisi pendidikan, dia juga seorang ulama. Bahkan kan perkataan ibu itu adalah doa ya. Doa. Saya bukan cuma perkataan ibu, bahwa kata-kata itu adalah doa. Kan kadang-kala sok aya alasan kieu. Hoream abi mah. Aduh puntennya abi mah moal ngiring nyeri sampean. Doa itu teh. Dar teh dina waktu. Aminkeun ku malaikat, nyeri suku beneran. Dina waktu teh. Dina waktu teh. Jangan itu. Ya udah, mohon maaf, punten abdi mah tiasa ngiring, jalanan aya wagelan. Oh, cekap kali. Teu kudu boga alasan nempuhkeun kana sampean, mengapa? Karena suatu saat kan kaki akan berkata, akan bersaksi. Ya. Di dalam surat Yasin kan dikatakan, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Luar biasa. Dikunci lambai urang mah. Nah itu harus diterapkan kepada putra-putri kita. Makanya mulailah. Kalau Agim saya selalu menjadikan kata-kata mutiaranya Agim itu mulailah dari diri sendiri, hal yang kecil dan saat ini. Ya untuk kita untuk mempunyai anak-anak yang soleh-solihah, yang mau puasa, ya soleh heula atuh makna. Nah betul. Saya juga pernah baca Bu Haji. Ketika bagaimana orang tua itu di lingkungan keluarganya itu, dia itu suka tidak suka akan menjadi figur.
akan menjadi figur bagi anak-anaknya. Iya. Nah, sehingga ada peribahasa, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Gitu. Jadi ketika orang tuanya seperti itu, ya budaya yang Mau jauh. mau jauh gitu. Tapi itu dasar kolotna, ulah teh doa aja teh. Nu nyuka kolot batur, nu tilu kadiri sorangan. Kan sok aya gadiannya batur gitu mah. Betul. Ah si eta mah cenah ge cenah bahasa ge bahasa binatang, bahasa naon. Nu dasar da kolotna ge anu. Itu doa. Kita ucapkan untuk menggibah orang lain, komun untuk memfitnah orang lain. Betul itu teh dia tuh memang gitu. Bahasana sadidintena kebon binatang, bakat ku pusing teh nya ke urusan rumah tangga jeung kahirupan. Pusing teu boga beas, pusing teh padamelan. Jadi sok luar bapakna teh kebon binatang. Kapan budakna teh kitu di sakolana teh. Kebon binatang deui nu dibacana teh. Cek batur teh cek ih cenah dasar kolotna oge. Padahal anjeunna teh kan orang yang sopan, mengaku dirinya sopan. Kata-kata adalah doa. Tapi emang Bu Haji, ya di lingkungan keluarga juga kebetulan kita kawa itu perspektifnya rumah tangga gitu. Ya kadang-kadang gitu. Bahkan saya sering beberapa ada peristiwa lah ketika salah seorang suami ataupun istri jengkel dengan anaknya. Gusti Agung yang ngalah kasaha tuh. Ngalah kata tangga. Coba mau ada di walar gitu. Suruh abi teh ngalah kata tangga. Nya ngalah ka ibu mana? Disitulah maka kita harus introspeksi diri. Muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kamu kalian semuanya. Diri-diri ini lahir batin anfusakum itu kan bukan sekedar fisik, tapi hati kita, batin kita, ungkapan kita yang muncul ataupun hanya terbersit di dalam hati. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita ingat kisah Siti Aisyah ketika di dalam hatinya menggibah seseorang belum keluar, tapi kata Rasulullah, muntahkan Aisyah. Ternyata yang keluar daging mentah. Kalau itu kan mukjizat ya. Gitu. Tapi begitulah, can kaucapkeun oge geus jadi daging mentah. Padahal manusia kan tidak ada yang memakai daging mentah. Itu gambaran ya. Gambaran bagi nasihat bagi kita bahwa jangan sekali-kali kita berucap yang tidak baik atau kurang baik. Jadi dari perspektif keluarga itu saya tekankan lagi bahwa Penentu. Orang tua itu sebagai penentu, sebagai figuritas ya. Figur. Gini Bu Bukan Haji. guru nu digugu nu ditiru. Ya, benar. Mestinya orang tua kan. Sok ketempuhan wae soalnya jadi guru. Terus Bu Haji. Terus dan emang suka tidak suka tadi orang tua itu harus menjadi figur. Nah, fenomena hari ini Bu Haji. Fenomena hari ini banyak anak-anak justru yang kehilangan figur. Di keluarganya seperti ini, melihat ayahnya seperti ini, melihat ibunya seperti ini, melihat kakak adiknya seperti ini, melihat lingkungan seperti ini, melihat di komunitasnya seperti ini, sehingga tidak sedikit anak yang kehilangan identitas untuk menjadikan figur dirinya. Mohon maaf, mungkin banyak komunitas-komunitas anak yang terjerumus ke misalkan kelompok-kelompok kriminalitas, terjebak oleh peredaran narkoba, terjebak oleh tawuran dan sebagainya lah. Sehingga saya ingin menekankan kembali betapa pentingnya seorang figur. Bahkan dalam konteks agama, kenapa kok ada kisah? Iya, Lukman. Ya. Kenapa kok ada kisah? Kisah siapa Kanan? Ya, kisah tokoh di agama. Apa kisah nabi, apa kisah ulama, apa kisah sufi. Paling tidak kan menjadikan alternatif bagi anak kita ketika memang
di lingkungan keluarganya sudah tidak ada figur, dia lainnya tidak ada figur, pun kita, noh, nih figur nih. Udah jalan sendiri. Nah, Apa yang ini, saya kayaknya. nah, gitu. Betul pentingnya itu bagaimana orang tua atau di pendidikan juga menyampaikan kisah-kisah figur itu. Iya. Paling tidak ada alternatif. Kisah-kisah. Apakah dia menjadikan dirinya sebagai Ali bin Abi Thalib? Apakah dia menjadikan dia sebagai Aisyah? Apakah dirinya menjadikan sebagai Muhammad? Iya. Apakah dirinya mau dijadikan sebagai misalkan? Makanya disimbolkan dalam nama ya. Nah, tapi terkadang nama sekarang itu udah mulai sepertinya kurang begitu memahami, atau bahasa Persia, bahasa apa gitu. Tapi kami dikembalikan lagi ke zaman kapumbur baji. Sarasa nama itu asa meningkan ku nama lauk saminya. Jair. Bumi pameki, istri mah Jairwati gitu. Jairwati. Sepatwati gitu. Fatimah, Aisyah. Itu kan nama itu doa loh. Ya, ya. Nama itu doa. Ketika memberikan nama, saya kan Samrotus Saadah. Mengapa orang tua saya memberikan nama Samrotus Saadah? Kalau diartikan itu, kalau orang selintas, namamu susah banget. Tapi kalau bagi orang-orang yang mungkin itu adalah nama adalah doa. Orang tua saya menginginkan saya sebagai buah kebahagiaan. Yang dikhawatirkan apa? Jangan sampai menjadi buah si malakama. Atau buah hasem. Buah hasem. Kamu buah buruknya. Buah buruk. Makanya itu yang harus kita. Dan mungkin sekarang kan generasi Z, generasi Gen Z, bahkan sekarang putra putri kita dikatakan generasi strawberry lah. Saya justru tidak menyalahkan kepada generasi anak-anak sebagai generasi strawberry. Yang strawberry itu adalah orang tuanya. Mengapa dikatakan generasi strawberry? Konon katanya kalau anak-anak sekarang itu warnanya merah. Rasanya asam segar manis seperti buah strawberry. Tapi tidak bertahan lama. Tekuat ku tantangan lingkungan. Kapencet saeutik oge buncrat bucat penyot teu bisa dituang. Mengapa putra-putri kita jadi begitu rentan di dalam mental spiritualnya, mental sosialnya? Mengapa putra-putri kita begitu mental rendah, mudah terbawa arus, kabawa kusa kaba-kaba, kaidin kuciki, kabawa kusa kaba-kaba, dan jeung loba pamenta jeung. Justru saya melihat orang tuanya yang orang tua strawberry. Mengapa? Karena mereka mendidik dan memelihara anaknya itu seperti strawberry. Nah, ayeuna mah ulah riweuh maneh teh. Ek dipasantrenkeun oge, tinggal tuang. Acukna tos disayagikeun, tempat tidurna mung pindah kulem, jiga pingali ka hotel kan. Nyeseh kulonri. Kulonri nyeseh. Acuk ical kantun meser deui, teu aya senal batur cakot nu aya kan kitu budak. Mengapa? Justru karena orang tuanya sudah salah kaprah dalam mengarahkan anak. Maneh mah ulah riweuh, ulah susah. Keun we mamah jeung apa nu jadi kuli mah. Maneh mah kudu jadi presiden, kudu jadi bupati, kudu jadi sarjana nanaon. Itulah pendidikan strawberry. Padahal itu mental anak jadi lemah kayak strawberry. Tidak terbiasa menghadapi tantangan. Coba kita dulu. Ya. Ngalah suluh. Abi mah pan kitu, meme ka sakola teh. Ngalah cai, meme ka sakola teh ngagigihan, ngahurungkeun haur. Mun henteu euy ti sakola teh teu kabagean jatah rencang dina kolong dulang. Zaman dulu abdi. Orang tua saya mampu kalau untuk memberikan saya nog hiji ewang gitu, tapi henteu cokot mah cenah tu nog di kolong sanak urang teh ngoronang ka kolong hayam teh hok marud abi mah eta nog 2 siki teh ditambihan ku kalapa sabelah ngarahrekah katanya ngarahrekah dikocok sareng nog digoreng ya bungkul sabarang kateonya dibagi 7-an kan putra pun biang harita genepnya kamu aya 5 genep pun biang pun bapak agengna pun bapak terabayeuna
pan eta teh kitu. Itu mendidik kita. Sok mun budak ayeuna di ku abdi dicobikeun ka murang kali. Tah teh dulu mah. Pada masa alit ya teh. Da teh ditaroel atuh kapaksa we ditedade ku abdi nyalin. Itulah salah kita. Emang Baji ketika bicara tentang orang tua ya. Iya. Jadi betapa beratnya tugas kita sebagai orang tua. Iya. Betapa beratnya sebagai orang tua. Bahkan saya pernah baca suatu buku. Orang tua ketika di dunia, dia dengan sepenuh hati, segenap jiwa, mengorbankan apapun demi kasih sayang terhadap anak. Tapi dalam buku itu diterangkan bahwa ketika nanti di akhirat, anak yang kita sayangi, anak yang kita pelihara dengan baik, dididik dengan baik, dibiayaan, jalan duit berem duit hidung dipakai ngebiayaan. Tapi nanti di akhirat, ketika sampai di hari perhitungan, di mahkamah perhitungan, akan ada anak yang menggugat orang tua. Itu yang paling saya takutkan. Seperti dalam kisah itu, seperti ini kalau nggak salah. Seorang laki itu mau dimasukkan ke neraka dalam kisah itu. Ketika dia mau dimasukkan, dia protes ke malaikat. Dia bukan ke Tuhan pada saya. Ke Allah. Di padang mahsyar. Ya, kira-kira seperti itu. Ya Allah, keheula abdi ulah kaki di neraka. Naon sababna? Abdi bisa kieu teh. Abdi boga kalakuan kieu teh. Abdi boga nilai rapos sabegitu. Kusaha kalau abdi baheula teu ngabejaan. Nah, gitu kan. Jadi sama meh abdi itu kalau abdi heula. Itulah yang sehingga ya Allah, ketika saya mengingat kembali buku itu, buku Haji. Jadi betapa luar biasa tanggung jawab kita sebagai orang. Biarpun memang dari perspektif keluarga sakinah, anak adalah bagian dari penyempurna kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu dari perspektif rumah tangga. Tapi dari perspektif spiritualitas, ternyata dengan mempunyai anak, ternyata kita ada resiko. Apa resiko? Kita resiko digugat loh sama anak kita. Kalau kita tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai orang tua sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi kan ngeri gitu kan bodinya. Ngeri. Bahkan kadang-kala anak tidak hanya menggugat di akhirat. Coba lihat keberadaan sekarang di liga-liga itu. Itu bukan anak dua manea. Bukan orang-orang yang dua manea, tilu manea. Eta mah tidak terhitung maneanya juga. Yang memang penghasilannya, gajinya, yang realnya aja sudah sekian, masih bisa begitu begini. Dan bukan orang-orang yang ada di kaki Gunung Galunggung ataupun lain sebagainya. Tapi itu ada makanya, oleh karena itu, dengan puasa ini, bagaimana kita mengajarkan kepada anak agar puasa itu menyenangkan dan biasa bagi anak-anak kita. Biasa ya menahan diri dari lapar dan minum, tidak makan dan minum. Mungkin itu bagi anak ngapain sih? Jangan dulu itu menjadi suatu ilmu atau ngapain atau suatu hukum. Tapi jadikanlah itu sebagai pembiasaan saja. Setelah dari pembiasaan itu, maka anak akan mendapatkan lingkungan keluarga, habitat keluarga itu yang mengajari putra-putrinya untuk berpuasa, menahan diri dari lapar, dari haus dan dahaga, dari mulai terbit fajar. Tapi itu bertahap. Jadi setelah anak tadi berbuka, puasa lagi, nanti puasa lagi. Dengan begitu kan jedanya, tangganya akan bisa dilewati satu persatu, step by step. Kemudian ketika datang waktu sholat, dibiasakan juga orang tuanya. Sebelum datang waktu sholat sudah biasa, ayo kita, udah mau duhur nih, kita mau duha yuk, gitu. Mari kita duha bersama. Kan di sekolah di era ayah. Jadi prinsipnya mengajak, bukan memerintah. Jangan, menjustis juga jangan. Bu Haji, terasa kita bicara sudah 1 jam lebih. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Sangat gak kerasa. Dan itu hanya baru. Nah, jadi akan berlanjut. Waktu jualah yang membatasi kita.
Semoga di hari ke depan Ya, Bu berikutnya Haji kita bisa bertemu lagi. berkenan kembali ya. Ya, Bu Haji bisa berkenan kembali untuk hadir kembali di sini untuk insya Allah. bersama-sama berbagi dengan kami dan kita semua di luar sana. Sebagai closing statement, silakan sebagai penutup, Bu Haji. Ya, apa yang disampaikan? Bahwa puasa dipandang dari segi pendidikan adalah membangun kesadaran spiritual anak menjadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana dia bisa menahan diri dari lapar dan haus, dari perkataan-perkataan yang tidak sopan dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga dari pembiasaan tersebut akan menjadi lingkungan anak, akan menjadi habitat buat anak. Dan dengan habitat itu anak akan membudaya selama 30 hari, anak terus tiap hari sampai 30 hari berpuasa menjadi budaya. Anak tidak biasa lagi makan selama di siang hari. Kemudian dari itu nanti insya Allah dengan budaya tersebut anak akan menjadi anak yang berkarakter Islami dalam amaliyah puasa. Menjadi anak-anak yang sadar sosial, sadar spiritual, empati terhadap dirinya, empati simpati terhadap temannya, dan juga bisa selalu mengukur dirinya sebelum mengukur orang lain. Mulai dari dirinya sebelum memerintah ataupun menyuruh mengajak kepada yang lain. Mungkin itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah, Bu Haji. Terima kasih atas pemaparannya. Saudara-saudara semua, dari perbincangan kita hari ini, kalau tarik saya berbicara dari perspektif keluarga sakinah, bahwa anak yang berkualitas itu paling tidak mencukupi 3-4 aspek. Yang pertama, anak yang berkualitas itu bisa sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara spiritual. Dan ketiga aspek ini bisa dibentuk, bisa dipelajari, bisa diterapkan dalam puasa sehingga dan menjadi syarat puasa. Sehingga dari puasa itu nantinya akan terbentuk 3 aspek itu. Akan bentuk anak yang sehat fisik, sehat mental, dan sehat spiritual. Dan itu semuanya bermuara kepada orang tua. Artinya, jadilah kita sebagai orang tua yang menjadi kebanggaan anak kita, orang tua yang menjadi figur bagi anak-anak kita. Karena apa? Karena buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Anak tergantung dari kita sebagai orang tuanya. Semua kita senantiasa diberi kekuatan, senantiasa diberi kemampuan untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Amin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kehilapan. Kita bertemu kali di episode yang selanjutnya. Wallahumma fiq wal muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Haji. Sama-sama.